Bab 41, Binatang Ajaib Aneh. Long Yi dan kelompoknya kembali ke kota kecil Huangmang. Sepanjang jalan mereka mendengar nama kelas api Master Mage Puxiusi serta dugaan tentang mengapa dia datang ke sini di dataran Huangmang. Siluet Puxiusi bertahan di dalam hati Long Yi. Kekuatan mengerikan dari Puxiusi yang cukup kuat untuk menyebabkan lebih dari 1000 penyihir kehilangan kapasitas bertarung secara instan. Sangat mengguncang Long Yi. Long Yi tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Jika dia, Long Yi, ada di tempatnya Puxiusi, lalu apa yang aneh dari berhasil menghentikan pertempuran? Long Yi menggelengkan kepalanya. Sehubungan dengan jawaban dari pertanyaan ini, dia tidak terlalu optimis. Setelah melihat-lihat beberapa buku kuno dari rak buku di dalam cincin antariksa, Long Yi tahu mengapa Puxiusi dapat secara instan menciptakan ruang yang tampaknya tanpa elemen sihir. Ini adalah semacam domain sihir. Domain yang dibuat dengan dukungan kekuatan sihir besar dan kekuatan roh. Dalam domain ini, dengan pengecualian Castor Domain, semua sihir dan douki lainnya kehilangan kemanjurannya. Dan daya tembak Castor akan meningkat beberapa kali. Tidak setiap orang yang telah mencapai ranah Master Mage memiliki kemampuan untuk menggunakan domain sihir. Ini terutama tergantung pada kata pahami. Hingga hari ini, hanya 2 dari 5 Master Mage yang memiliki kemampuan untuk menggunakan domain. Salah satunya adalah kelas api Master Mage Puxiusi. Dan lainnya adalah Light Charles Paus. Karena ada domain ajaib, tentu saja ada juga domain douki. Pedang Kuanglong Empire. Xian Murongbo bisa menggunakan domain douki ini. Adapun yang mana yang kuat, itu masih belum diketahui. Long Yi agak sedih. Karena ada kesenjangan yang sangat besar antara dirinya dan para ahli tingkat atas ini. Jika dia menghadapi lebih dari 1000 penyihir, maka dia tidak punya pilihan lain selain menyelinap. Dan sepertinya melarikan diri juga akan relatif sulit. Tiba-tiba, mata Long Yi berbinar. Dia secara alami tidak memiliki peluang sukses melawan lebih dari ribuan penyihir. Tetapi melawan Puxiusi, dia mungkin memiliki sedikit peluang sukses. Meskipun di dalam domain sihirnya, douki dan sihir tidak dapat digunakan. Namun tidak ada batasan pada kekuatan internalnya. Karena ia masih dapat menggunakan kekuatan internalnya di dalam penjara surga terlarang di kota naga. Jika dia menggunakan pergeseran kosmos besar sebagai tambahan cara telapak tangan tingkat atas Heaven Void Splitting Palm, maka dapat diasumsikan bahwa dia mungkin memiliki sedikit peluang sukses. Tapi siapa yang tahu sejauh mana kekuatan sejati Master Mage? Long Yi tiba-tiba teringat Puxiusi terkejut sebelum dia pergi. Long Yi berpikir bahwa dia akan datang untuk menemuinya. Tetapi bertentangan dengan pikirannya. Dia hanya mengukurnya cukup lama. Lalu terbang menghilang di kejauhan. Pagi-pagi keesokan paginya, Long Yi dan kelompok 8 petualang mulai berangkat menuju dataran Huangmang tanpa batas. Menurut tanda Halei bahwa peta yang dikatakan diturunkan dari leluhurnya, Lost City berada di bagian paling timur dari dataran Huangmang. Dalam perjalanan mereka harus melintasi daerah rawa dan gurun yang luas. Dan juga harus menghadapi berbagai jenis berbagai binatang ajaib peringkat. Mungkin karena perang besar kemarin antara penyihir Nalan dan penyihir Kekaisaran Aoyue. Hari ini hanya sedikit yang pergi ke dataran Huangmang untuk melakukan misi. Itu tidak seperti desas-desus bahwa setiap hari di pagi hari petualang yang tak terhitung jumlahnya akan berangkat ke dataran Huangmang. Dan orang bisa melihat kepala di mana-mana di dataran ini. Wilayah tepi dataran Huangmang pada dasarnya tidak berbahaya. Sebagian besar hanya binatang ajaib kelas rendah muncul di sini. Jadi Long Yi dan kelompoknya bepergian sambil mengobrol dan tertawa. Di antara 8 pesulap api Geleite sepertinya tidak mau mengobrol. Pesulap cahaya Lantian sesekali berbicara. Dan pejuang tingkat tinggi yang tampak sengit, Xian buruk dengan kata-kata. Jadi dia hanya tampak seperti dia serius mendengarkan. Suara-suara paling keras adalah suara Halei dan Barbarian Bull. Keduanya berbicara seperti guntur. Dan menumpahkan air liur di mana-mana. Di antara mereka, Long Yi dengan penuh humor menggoda Lucia. Sepanjang jalan keduanya memiliki suasana yang gembira dan harmonis. Adapun Leng Yuyu, dia masih memiliki wajah kaku. Dia hanya sesekali berbisik dengan Lucia. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan.
Sama seperti ini suatu hari berlalu tanpa disadari. Long Yi dan kelompoknya memasang beberapa tenda, menyalakan api unggun dan duduk di sekitarnya sambil melihat beberapa kelinci api dipanggang di api unggun itu. Mereka semua ditembak mati oleh Lucia. Juga Long Yi akhirnya bisa melihat pemanah sihir beraksi. Elemen sihir berubah menjadi panah, dan kecepatannya sangat cepat. Kelinci api itu bahkan tidak sadar untuk melarikan diri sebelum mereka ditembak mati. Long Yi, apakah panggang masih belum siap? Aku sudah mati kelaparan. Lucia tanpa daya menatap daging yang mengeluarkan aroma pekat. Tunggu sebentar, ini akan selesai. Kamu kucing fitnah, kata Long Yi sambil tersenyum. Pada saat ini daging berubah menjadi warna emas. Lemak mulai menetes di tanah. Itu tampak sangat memikat plus aroma-aroma daging ini. Bahkan makhluk surga akan mengiler. Kebencian. Fitnah banteng bodoh besar bahkan lebih daripada aku. Lucia memprotes dengan genit sambil menunjuk ke arah banteng barbar. Tapi banteng barbar menatap daging kelinci tanpa berkedip matanya, dan menelan seteguk air liur yang tampak sangat keras dan jelas di malam yang tenang ini. Segera Long Yi dengan cepat mengeluarkan bumbu dan mengolesinya. Lalu aroma daging tiba-tiba menjadi lebih menggiurkan. Kali ini 8 dari mereka secara bersamaan menelan air liur mereka. Secara keseluruhan ada 4 kelinci api. Jadi setiap orang diberikan setengah. Setelah itu semua orang tidak dapat menahan diri karena wangi, dan segera mulai menggigit daging. Barbarian Bull adalah yang tercepat. Separuh daging kelinci dengan cepat dan mudah masuk ke perutnya. Setelah itu dia memukul mulutnya dan dengan iri menatap daging yang dimakan orang lain. Harus mengatakan bahwa kualitas daging kelinci api sangat tinggi dan keterampilan memanggang daging Long Yi juga sangat tinggi. Jadi itu sangat lezat. Karena bahkan Lucia dan Leng Yuyu, kedua gadis ini menggigiti daging panggang ini seperti anak kecil, dan tidak meninggalkan apapun. Sangat lezat, Long Yi. Selanjutnya setiap hari kau panggang untuk kami makan oki. Lucia mengajukan proposal ini, dan semua orang segera menyetujui ini dengan suara bulat. Baiklah. Melihat Long Yi tidak menjawabnya, Lucia menggunakan kartu as akting cewek manja. Kedua tangannya memegang lengan Long Yi dan menekan lengannya ke sepasang asteris. Long Yi segera mengangkat kepalanya, tersenyum masam saat berkata, "Ya, tentu saja. Sekarang kita harus menyelesaikan masalah besar dulu." Kesulitan? Masalah apa? Tepat setelah Lucia bertanya, tiba-tiba kulitnya berubah. Dia tiba-tiba berdiri, dan busur dan panah hijau gelap langsung muncul di tangannya. Pada saat ini yang lain juga akhirnya merasakan perasaan opresif di udara. Segera setelah itu mereka semua berdiri berturut-turut dan mengambil posisi bertarung. Beberapa saat yang lalu, Long Yi menemukan sesuatu yang salah karena tadi suara dengungan serangga tiba-tiba menghilang. Ini sangat mungkin disebabkan oleh intrusi binatang buas yang kuat di wilayah ini. Suasana di sekitarnya menjadi lebih menindas. Long Yi dan kelompoknya 8 agak gugup. Dari momentum ini, itu adalah pernyataan untuk mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah binatang ajaib kelas B. Menyebutnya binatang ajaib kelas A lebih tepat. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah mata muncul dalam gelap. Mata putih yang hampir transparan. Tetapi melihat ketinggian mata ini, tampaknya binatang ajaib ini sangat mungil. Pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Long Yi, apa itu binatang ajaib ini? Sangat aneh. Binatang ajaib tak dikenal dengan mata putih ini mendekat semakin dekat. Dan semua orang juga menjadi semakin gugup. Setelah beberapa saat, akhirnya penampilan binatang ajaib ini menjadi terlihat di bawah sinar bulan. Long Yi menemukan bahwa binatang ajaib tingkat tinggi ini adalah bayi harimau setengah hitam setengah putih. Setengah kirinya hitam pekat dan setengah kanannya putih bersalju. Satu bola matanya putih dan bola matanya hitam. Hanya saja mata berwarna hitam itu tidak terlihat jelas dalam cahaya malam yang redup ini. Harimau kecil yang cantik, Lucia berseru, dan benar-benar meletakkan busur dan anak panahnya yang diarahkan. Apakah kamu gila, Lucia? Mungkin itu adalah binatang ajaib kelas A. Haley dengan cemas meraung. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa harimau kecil yang tampak tidak berbahaya ini tidak akan menyerang mereka. Ayo, jangan terlalu gugup. Makhluk kecil ini sepertinya tidak punya niat buruk terhadap kita.
Melihat harimau kecil yang menatap mereka dengan rasa ingin tahu, Long Yi berkata, "Jika itu adalah binatang buas yang ganas maka itu sudah akan menyerang mereka." Harimau kecil ini mengangkat hidungnya, memandang ke tanah pada tulang-tulang kelinci api itu. Dan wajah harimau itu menunjukkan ekspresi bahagia. Long Yi mendapat ide umum tentang mengapa bayi harimau ini datang. Sepertinya aroma daging panggang telah menarik perhatian bayi harimau ini. "Harimau kecil, datang ke sini untuk saudari." Lucia berjongkok, lalu rentangkan tangannya ke harimau kecil ini. Sepertinya dia menganggap harimau kecil ini sebagai seorang anak. Macan kecil memandang Lucia untuk sementara waktu tetapi tidak menanggapi. Lalu sepasang mata harimau itu mendarat di tubuh Long Yi, dan segera menunjukkan ekspresi bersemangat. Setelah melewati berlari Lucia, itu datang ke sisi Long Yi, mengitari dia 2 kali lalu tiba-tiba tegak 2 kaki depannya dan memakai kaki Long Yi. Setelah itu menatap Long Yi dengan 1 mata putih dan 1 mata hitam. Itu mendengkur tanpa henti. Long Yi dengan bingung mengambil harimau kecil ini. Harimau kecil ini tanpa sadar memiliki aura kelas B atau A kelas binatang buas. Jadi bagaimana mungkin hal kecil ini mengekspresikan tindakan intim ke arahnya? Long Yi menggosok harimau kecil dengan tangannya. Dan harimau kecil itu segera mendengkur 2 kali. Dan memiliki penampilan yang menyenangkan di wajahnya. "Itu pasti menentukan kamu sebagai ibunya," Lucia berkata dengan cemburu. Dia tidak berharap bahwa harimau kecil ini benar-benar mengabaikannya. Dan malah bersarang di pelukan Long Yi. Long Yi bertanya sambil tersenyum, "Apakah ada yang tahu binatang buas apa ini?" Semua orang menggelengkan kepala berturut-turut. Lalu Haley berkata, tidak pernah melihat atau mendengar tentang jenis binatang ajaib aneh ini. Dan jenis binatang ajaib ini juga tidak ditandai di peta. Selanjutnya, harimau kecil ini menjadi anggota ke-9 dari kelompok petualang ini. Nafsu makannya sangat besar. Setiap hari memakan 10 kelinci api. Baru setelah itu ia akan membantah. Semua orang menemukan bahwa, di luar aura yang kuat ini, bocah kecil ini pada dasarnya tidak memiliki sarana serangan. Tetapi berkat aura binatang ajaib tingkat tinggi ini, binatang ajaib lainnya akan menghindarinya dari kejauhan. Long Yi. Tulang malas ini secara langsung menamai harimau kecil ini Long Tri San sama dengan 3. Long Tu Er sama dengan 2, secara alami adalah kerangka merah darah yang menyimpan sabit berwarna darah itu. Seperti satu manusia, 1 harimau dan 1 kerangka menjadi 3 bersaudara. Lucia dengan serius memprotes nama harimau kecil ini. Dan secara pribadi menamainya Bai Jiahei, hitam plus putih berkeringat petik terbalik. Tetapi harimau kecil hanya menyukai nama Long Tri. Setiap kali Long Yi berteriak, 3 kecil, cepat berguling ke sini. Itu akan segera bergegas ke Long Yi dan mengibaskan ekornya. Bab 42, pada saat genting. Bagaimana kamu bisa buang air kecil? Setelah melakukan perjalanan 7 hari, Long Yi dan rombongan perjalanannya akhirnya mencapai wilayah gurun dataran Huangmang. Menurut peta Halei, selama mereka melewati rawa, maka mereka akan mencapai kota Los yang legendaris. Gurun ini adalah habitat naga bumi. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Halei memperingatkan. Naga bumi adalah jenis binatang ajaib yang sangat berbahaya dengan kesadaran wilayah. Dikatakan bahwa mereka memiliki sedikit garis keturunan klan naga. Naga bumi biasa hanyalah binatang buas kelas C. Tetapi di atas naga bumi biasa ada naga bumi yang didukung besi, naga bumi yang didukung perak, serta naga bumi emas yang kembali. Naga bumi yang didukung besi adalah binatang ajaib kelas B. Naga bumi yang didukung perak adalah binatang ajaib kelas A. Dan naga tanah yang didukung emas adalah binatang ajaib kelas S. Naga bumi biasa umumnya tinggal dalam kelompok 10 hingga 20. Dan setelah berevolusi menjadi naga bumi yang didukung besi, berevolusi seseorang akan meninggalkan grup dan hidup sendiri. Sebenarnya memanggil naga bumi makhluk buas itu sendiri agak tegang, karena mereka tidak menggunakan sihir apapun. Sebaliknya serangan fisik mereka sangat menakutkan dan pertahanan juga sangat menakjubkan. Dengan kekuatan Long Yi dan rombongan perjalanannya, mungkin mereka bisa berhadapan dengan sekelompok naga bumi biasa dengan kesulitan besar. Atau naga bumi yang didukung besi.
Tetapi jika mereka bertemu naga bumi yang didukung perak, akan lebih baik untuk melarikan diri. Dan jika bertemu dengan naga bumi yang didukung emas, maka apakah mereka bisa melarikan diri seumur hidup atau tidak akan menjadi pertanyaan. Seolah-olah dia sangat akrab dengan habitat naga bumi. Halei akrab memimpin semua orang. Dia sering mengambil tanah dan menciumnya. Selama beberapa hari, mereka menghindari beberapa kelompok naga bumi. Long Yi telah mengamati naga bumi dari kejauhan. Yang disebut naga bumi pada dasarnya tidak terlihat sedikit seperti naga sama sekali. Mereka tampak seperti cacing tanah raksasa, dengan strip panjang yang terlipat di punggungnya, yang terlihat mirip dengan papan cuci. Naga bumi dan umat manusia serupa dalam pekerjaan dan istirahat. Keduanya bergerak di siang hari dan istirahat di malam hari. Sehingga Long Yi dan kelompok perjalanannya dipaksa untuk menyesuaikan diri, dan masing-masing menjadi burung hantu. Halei menyatakan bahwa setelah sekitar 2 hari, mereka akan melewati gurun ini. Tetapi dunia ini tidak pernah berjalan seperti yang diinginkan seseorang. Langit cerah sampai sekarang tiba-tiba mulai turun hujan lebat. Dan bahkan setelah 2 hari 2 malam, hujan masih terus turun. Larut malam, hujan deras masih turun terus-menerus. Angin kencang bersiul dan guntur dan kilat bergemuruh. Ini mendatangkan malapetaka di tempat ini ke isi hati mereka. Long Yi bersembunyi di dalam tendanya yang besar. Di dalam tendanya, dia duduk dengan nyaman di tempat tidur dan sedang bermeditasi. Harimau kecil tidur nyenyak di sisinya. Tiba-tiba, Long Yi membuka mata tertutupnya dan berkata dengan suara rendah, "Siapa itu?" "Ini aku, Lucia." Suara gemetar datang dari luar tenda. Long Yi mengerutkan kening ketika dia berpikir, apakah gadis ini tidak tidur di tengah malam? Apa yang dia lakukan di sini? Dia tidak akan percaya bahwa dia datang ke sini untuk mendedikasikan dirinya kepadanya. "Silahkan masuk," kata Long Yi. Faktanya, Long Yi dapat menemukannya meskipun dia berada dalam mediasi karena dia telah menyebarkan kekuatan rohnya di sekitar lokasi. Selama ada orang atau hewan yang bersentuhan dengan zona ini, ia akan dapat merasakannya dengan segera. Tubuh mungil Lucia berjalan ke dalam tendanya, dan dia berdiri di pintu masuk sambil ragu-ragu. Long Yi menyalakan lampu ajaib, langsung menerangi seluruh tenda. Melihat Long Yi duduk di ranjang besar super mewah itu, Lucia tiba-tiba tercengang. Dia juga memiliki cincin ruang level tinggi yang memiliki ruang lebih dari 10 meter di dalamnya. Tetapi jika dia akan menyimpan tempat tidur besar ini, maka dia tidak akan bisa lagi menyimpan apapun di dalam. "Peri kecil, tempat tidurku tidak buruk. Apakah kamu ingin datang dan tidur?" Long Yi bergeser ke satu sisi saat dia berbicara. Dan dia dengan hati-hati mengukur tubuh Lucia. Wajah Lucia menjadi merah dan ragu untuk berbicara. Tetapi tepat pada saat itu, gemuruh guntur bergema, dan dia segera menjerit, berlari dan melemparkan dirinya ke tempat tidur. Setelah itu Lucia dengan cepat masuk ke dada Long Yi. Dan bokongnya mendorong harimau kecil yang tertidur dengan cepat sehingga membuatnya jatuh dari tempat tidur itu. Harimau kecil bangun dengan kaget dan melihat bahwa posisinya ditempati oleh Lucia. Jadi ia segera mulai merengek beberapa kali. Tetapi melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, ia melompat ke sisi lain Long Yi dan tidur lagi. "Apakah kamu takut akan guntur?" Long Yi bertanya dengan lembut. Saat ini dengan keindahan hangat di dadanya di malam hujan seperti ini, tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki ide semacam itu. Di boson Long Yi, Lucia mengangguk. Dia tidak bisa membantu tetapi sepenuhnya bersandar pada tubuhnya. Hanya setelah itu tubuhnya perlahan-lahan rileks dan menjadi lunak. "Ada petir tadi malam juga. Bukankah kamu takut?" Long Yi ragu-ragu bertanya. "Kemarin kakak perempuan Yuyu menemaniku. Tetapi malam ini dia bermeditasi cukup awal. Jadi aku tidak bisa masuk tendanya." Lucia menjawab dengan suara kecil seperti nyamuk. Setelah dia santai, dia akhirnya menyadari posisi ambigu antara dia dan Long Yi. Lalu detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Tidak seperti aroma melati sibi. Aroma tubuh Lucia sama pendeknya dengan lavender, yang jernih dan melekat, dikelilingi oleh aroma lembut gadis muda itu. Dan memiliki dua dagingnya yang kenyal dan elastis menekan dadanya.
bersama dengan pernapasan dan getaran yang lebih cepat dan lebih cepat dari Lucia. Long Yi merasakan ledakan dan tidak bisa menekan biologisnya reaksi. Apakah kamu meletakkan pedangmu di tempat tidur? Itu menekan aku. Lucia merasakan sesuatu yang keras menekan perut bagian bawahnya. Dan secara keliru percaya bahwa benda itu adalah pedang Long Yi yang dia tempatkan di tempat tidur. Long Yi tercengang. Lalu dia segera mengerti apa yang dimaksud dengan pedang yang dimaksud Lucia. Jadi dia punya ide jahat dan dia menjawab sambil tersenyum, "Ya. Aku selalu membawa pedangku bersama dengan diriku sendiri. Lepaskan. Seperti ini aku tidak nyaman." Lucia berkata sambil mengulurkan tangan kecilnya ke bawah dan menangkap satu benda panas yang panjang. Lucia dengan anehnya meremasnya dan merasakan gagang pedang yang aneh ini bergerak-gerak. Dia menjerit dan melonggarkan cengkeramannya. Lalu berteriak, "Long Yi, pedangmu terbuat dari apa? Mengapa itu panas dan selanjutnya bergerak? Struk lagi dan kamu akan tahu." Long Yi tertawa kecil. Senyum ini mirip dengan serigala nenek yang memiliki niat jahat menatap Lucia yang baik dan jujur. Melihat senyum Long Yi yang agak aneh, Lucia merasakan sesuatu yang mencurigakan. Dia memutar matanya dan tiba-tiba mengangkat tutupnya. Kamu bajingan." Melihat tenda tinggi di area kruk Long Yi, tidak peduli seberapa cerdiknya dia segera tahu benda apa itu. Melihat wajah merah cantik Lucia, tangan Long Yi menariknya ke dadanya. Apa yang kamu inginkan?" Lucia menggigit bibir bawahnya dan tidak berani bertatap muka dengan ekspresi provokatif Long Yi. Tatapan penuh gairah itu akan melelehkan seluruh tubuhnya. Long Yi membungkuk, dengan ringan meniup telinga panjang Lucia. Lalu berkata, "Aku ingin menciummu." "Oke." Seluruh tubuh Lucia menjadi lemas. Dan seluruh tubuhnya juga bergetar ringan. Kemudian dia secara tidak sadar menganggukkan kepalanya dan segera setelah itu dia menggelengkan kepalanya. Long Yi setengah menekan Lucia. Dua hidung mereka dengan ringan bersentuhan satu sama lain. Ketika Long Yi berkata sambil tersenyum, "Kamu mengangguk dan menggelengkan kepala. Apakah itu mewakili oke atau tidak oke?" Dada yang menjulang tinggi Lucia bergerak naik dan turun dengan keras. Dan kedua kakinya menjepit dengan erat. Dia merasakan bagian pribadinya lemas dan mati rasa ketika sedikit cairan mengalir membasahi celananya. "Long Yi." Lucia bergumam saat dia sungguh berharap. Tetapi tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar berharap adalah membiarkannya pergi atau melangkah lebih jauh. Tepat setelah dia mendengar itu, Long Yi membungkuk dan mencium bibir Lucia. Otak Lucia langsung menjadi kosong. Semua pikiran langsung terbang ke ujung bumi. Dan dia secara naluriah menanggapi dengan penuh semangat. Tidak terlalu asin. Lidah dua orang yang harum saling berselisih. Tidak tahu kapan, tangan besar Long Yi sudah memanjat payudara bulat Lucia. Meskipun tubuhnya mungil, namun sanggulnya tidak kecil. Giok lemak halus yang membeku itu berubah menjadi berbagai bentuk di bawah tangannya. Dan satu titik merah terang di puncak dengan bangga berbunga. Mulut besar Long Yi meninggalkan bibirnya yang merah dan bengkak glamor. Matanya tetap berada di puncak giok indah payudara yang terbuka. Kemudian dia membuka mulutnya yang besar. Dan mutiara payudara itu memasuki mulutnya. Lalu dia dengan ringan menghisapnya. Di tengah napas yang penuh gairah, Lucia mengeluarkan suara. Dan tubuhnya yang cantik tanpa sadar bergetar ringan. Saat dia menjepit kakinya bahkan lebih erat. Perlahan, tangan besar Long Yi perlahan-lahan bergerak ke bawah. Namun paha Lucia dijepit terlalu erat. Jadi Long Yi hanya bisa berlama-lama di pinggiran perut bagian bawahnya. Tepat ketika Lucia sedikit rileks, tangan besar Long Yi mengambil uang kembalian dan masuk di antara kedua kakinya. Lalu merasa bahwa celananya sudah lembab dan panas. Long Yi diam-diam berpikir bahwa tubuh peri kecil ini sangat sensitif. Long Yi dengan lembut menggoda taman misterius Lucia. Meskipun dipisahkan dengan celana. Tapi bagaimana peri kecil yang terlibat dalam urusan ini untuk pertama kalinya dapat menahan simulasi semacam ini? Lapisan warna kemerahan ditambahkan ke kulit seluruh tubuhnya. Dan tanpa sadar menggerakkan pinggangnya ke atas dan ke bawah sambil mengeluarkan erangan dari mulutnya tanpa sadar. Long Yi membuka ikatan sabuk Lucia. Dan tangan besarnya langsung masuk ke dalam celana.
kemudian melewati rambut-rambut lembut. Jari tengah Long Yi langsung menekan celah halus dan panjangnya, yang sudah basah. Jangan! Seluruh tubuh Lucia bergetar. Dan kedua tangannya dengan kuat memegang tangan besar Long Yi. Long Yi tidak mengambil tangannya. Menurut pengalamannya, jika wanita mengatakan tidak, itu mungkin hanya ironi. Jadi dia masih menggerakkan tangannya terus-menerus. Aku mohon, tolong jangan. Lucia berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua tangan dan kedua kakinya dengan erat menjepit tangannya yang terletak di bagian rahasianya. Long Yi tercengang. Setelah melihat penampilan Lucia yang benar-benar tidak menginginkannya, dia bertanya, mengapa? Wajah Lucia yang cantik semakin menjadi semakin merah. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara seperti nyamuk, aku perlu buang air kecil. Bab 43, Naga Bumi yang didukung perak. Long Yi tertegun melihat wajah Lucia yang benar-benar merah. Baru saja api hawa nafsunya melonjak. Dan tepat ketika dia berencana untuk mengambil tindakan untuk menangkapnya dalam satu gerakan. Pada saat itu, dia tiba-tiba berkata dia ingin buang air kecil. Bukankah ini meminta nyawanya? Long Yi, aku benar-benar ingin buang air kecil. Hampir tak tertahankan. Seluruh tubuh Lucia sedikit bergetar. Dia sepertinya dia benar-benar tidak akan bisa menahan lagi. Melihat ekspresi tidak nyaman di wajah Lucia, Long Yi dengan muram mengambil tangannya yang besar yang penuh dengan nektar cinta. Dan bagian bawah tubuhnya yang membengkak juga mengekspresikan protes yang kuat. Lucia buru-buru memperbaiki pakaiannya. Dan dia melihat Long Yi yang agak tertekan. Lalu menggertakkan giginya. Dia berkata dengan suara kecil seperti nyamuk, Long Yi, jangan seperti ini. Nanti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Mata Long Yi menyala. Tetapi sebelum dia bisa bicara, Lucia menariknya turun dari tempat tidur. Menemani aku. Aku takut. Melihat kilat dan guntur yang berkedip serta badai hebat di luar, Lucia dengan tegas menarik Long Yi dengan kedua tangannya. Menemani wanita cantik pergi ke toilet. Long Yi tentu saja tidak keberatan. Kali ini dia diam-diam senang dari lubuk hatinya. Dua orang. Satu memiliki penutup ajaib di atas kepala. Yang lain memiliki penutup ganda di atas kepala. Sehingga mereka tidak takut basah kuyup oleh hujan. Berjalan sekitar 100 meter setelah meninggalkan tenda. Lalu dengan wajah merah, Lucia berkata kepada Long Yi, kamu berbalik. Kamu tidak boleh mengintip. Long Yi berpikir dalam hati, setelah beberapa saat aku akan melihatmu sebanyak yang aku inginkan. Jadi mengapa itu penting sekarang? Tetapi memikirkan apa yang akan ia dapatkan setelah mereka kembali. Long Yi dengan patuh berbalik. Melihat Long Yi telah berbalik, Lucia berlari beberapa langkah. Dan di samping rumpun-rumput setinggi manusia yang setengah manusia, dia berjongkok. Tepat ketika Lucia selesai menarik celananya setelah buang air kecil, telinganya yang panjang tiba-tiba menjadi tegak. Saat dia mendengar suara aneh datang dari jarak yang sepertinya dekat, Lucia secara naluriah berbalik. Dan matanya bertemu dengan dua mata merah darah. Ah! Lucia menjerit nyaring. Dia sangat takut sampai dia setengah mati karena ketakutan. Ketika Long Yi segera berbalik, tepat pada saat itu Lucia bergegas memasuki dadanya. Long Yi tersenyum masam ketika dia melihat kepala besar keluar dari dalam rumput tebal. Ini adalah kepala naga bumi. Mata merah darah naga bumi ini dengan marah menatap mereka yang berani mengganggu wilayahnya. Ini adalah naga bumi tunggal. Dan yang menakutkan adalah punggungnya berwarna putih perak. Ini adalah naga bumi kelas perak yang didukung. Long Yi perlahan menarik Lucia di belakangnya. Binatang ajaib terkuat yang pernah dia lihat dan hadapi hanyalah beruang bumi kelas B. Meski begitu dia hampir menjadi makan malamnya. Tapi dia masih bisa membunuhnya dengan sebuah kebetulan. Sekarang menghadapi naga bumi yang didukung perak ini yang benar-benar melampaui pangkat beruang bumi itu. Satu-satunya solusi yang bisa dipikirkan Long Yi saat ini adalah melarikan diri. Mungkin jika mereka bertiga bertarung bersama, maka mereka akan memiliki sedikit peluang untuk mengalahkannya. Tepat pada saat ini, beberapa tokoh keluar dari dalam tenda 100 meter jauhnya. Dan suara Haley terdengar, Long Yi apa yang terjadi di sana? Haley dan yang lainnya berlari ke arah Long Yi. Ketika mereka tiba beberapa meter dari Long Yi,
Mereka membanting jeda. Hanya Barbarian Bull dan Leng Yuyu yang melesat ke sisi Long Yi dan Lucia. Dan bisa melihat masalah sebenarnya. Pada saat ini, naga tanah yang didukung perak kehilangan kesabarannya. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membuat postur menyerang. Ketika gigi-giginya yang dingin dan suram bersinar dengan sinar yang menyilaukan. Pejuang maju, penyihir mundur. Haley segera berteriak keras. Dia tahu bahwa jika mereka tidak bekerja bersama, maka mereka semua kemungkinan besar akan mati. Long Yi, Barbarian Bull, Haley dan Xian. Keempat pejuang ini berdiri berdampingan di depan untuk memblokir Silver Earth yang didukung. Dan para penyihir yang tersisa terjatuh dan mulai melantunkan mantra. Hujan turun deras. Dan kilat putih keperakan di langit membawa taring dan mengacungkan cakar. Menerangi wajah pucat semua orang. Sebelum menyerang, kita harus mulai menyerang. Long Yi berteriak keras. Naga gila Douki-nya bergerak. Saat ujung pedang berbentuk naga biru menyala dengan keras. Dan seperti hantu, tubuhnya cepat bergerak. Dan ujung pedang ini langsung membelah mata naga perak yang didukung bumi. Dan serangan Barbarian Bull, Haley dan Xian juga diikuti setelah. Menusuk ke titik yang relatif lemah dari naga bumi. Segera ujung pedang berbentuk naga Long Yi hendak memotong mata naga perak yang didukung bumi. Tetapi kecepatan naga bumi yang didukung perak ini secara tak terduga tidak kalah dengan Long Yi. Tubuh besarnya berubah menjadi Afterimage. Lalu ekornya yang panjang seperti cambuk daging raksasa menyapu ke arah mereka. Dengan beberapa suara bantingan, mereka berempat dikirim terbang dengan kecepatan tinggi. Saat darah tumpah di udara, merebut kesempatan itu, Long Yi telah menggunakan kekuatan internal untuk melindungi posisi kuncinya. Tetapi meskipun demikian, ki dan darah seluruh tubuhnya berguling-guling. Dan organ-organ internal tampaknya dipelintir. Tepat pada saat ini, serangan sihir penyihir akhirnya tiba. Kekuatan sihir api GKIT hanya setengah kekuatan dari waktu normal karena hujan lebat ini. Jadi itu pada dasarnya tidak memiliki efek pada naga bumi yang didukung perak. Keterampilan sihir cahaya lantian violen juga tidak memiliki efek. Sekarang dia menggunakan cahaya suci untuk menyembuhkan Haley yang terluka dan yang lainnya. Namun panah sihir Lucia menembakkan kekosongan kosong atau mengenai skala tebal naga bumi yang didukung perak. Bertentangan dengan apa yang mungkin orang harapkan. Binatang buas ini agak berhati-hati dengan serangan roh Leng Yuyu. Setelah kekuatan internal Ao Tianjue beredar sekali di dalam tubuhnya, ki dan darah Long Yi akhirnya tenang. Sekarang dia melihat bahwa naga tanah yang didukung perak itu nampaknya agak takut pada serangan roh. Dia memikirkan sebuah gerakan di dalam hatinya. Kemudian dia mengeluarkan kekuatan roh besar dari ruang angkasa antara lautan alis kesadaran. Dan seperti pedang tajam yang tak terlihat, itu menikam ke arah mata naga bumi yang didukung perak. Mata adalah jendela hati. Jadi jika kamu ingin melukai jiwa lawan, mata adalah target serangan paling timur. Kekuatan roh Long Yi berkali-kali lebih kuat daripada Leng Yuyu. Meskipun dia tidak tahu sihir roh apapun, tetapi kekuatan rohnya tetap tingkat pertama. Benar saja. Naga perak yang didukung bumi memalingkan kepalanya ke sisi lain dan tidak berani melihat Long Yi berhadapan muka. Dan bagaimana Long Yi bisa melewatkan kesempatan ini? Ia segera mengirimkan langkah kosmos besar. Kemudian dia dengan cepat melompat dan naik ke lehernya. Dan dia dengan keras memotong pedangnya. Tetapi dia hanya meretas setengah dari skala naganya. Namun demikian naga bumi yang didukung perak ini masih merasakan sakit. Sejak evolusinya, tidak ada orang yang pernah menunggang kepalanya dan menyalahgunakannya seperti ini. Jadi ia dengan ganas mengayunkan ekornya ke arah Long Yi. Long Yi mengandalkan seni bela diri dan menghindari serangan berbahaya dari naga bumi yang didukung perak ini. Dan di dalam pikirannya ia merenungkan tumit Akilis dari naga bumi yang didukung perak. Dia dengan tegas percaya bahwa bahkan binatang buas yang kuat sekalipun akan memiliki tumit Akilis. Pada saat ini, Long Yi ingat naga bumi memiliki garis keturunan kecil darah dari klan naga. Dan tumit Akilis naga adalah skala kebalikannya. Dikatakan di tenggorokan. Jadi mungkinkah bahwa tumit Akilis dari naga bumi ini juga sama? Setelah memikirkan ini, ketika Long Yi berencana mengambil kesempatan untuk mencobanya,
Dia tiba-tiba mendengar teriakan Leng Yuyu, titik lemah naga bumi adalah 7 inci di bawah leher. Long Yi tercengang. Bukankah itu kelemahan ular? Dia tahu bahwa kelemahan ular adalah 7 inci di bawah leher. Sepertinya naga bumi ini pada dasarnya adalah variasi dari ular besar. Long Yi berulang kali menghindari serangan naga bumi. Dan masih stabil di leher naga bumi yang didukung perak. Jika Leng Yuyu tidak menggunakan serangan roh selama ini untuk membatasi binatang ini, maka Long Yi tidak akan bisa dengan mudah menghindari serangan naga bumi seperti ini. Zila. Kilat melesat di cakrawala. Dengan cahaya petir itu, Long Yi jelas melihat 7 inci di bawah leher naga bumi ini memiliki lubang yang sangat kecil. Tempat itu tidak memiliki sisik tebal seperti di tempat lain. Hanya lapisan yang sangat tipis. Mungkin itu adalah tumit Akilis dari naga tanah yang didukung perak ini. Bab 44, Keterampilan Might of Lightning. Long Yi mencari momen yang tepat. Setelah menghindari cambuk ekor naga bumi, dia memegang pedangnya dengan kedua tangan. Lalu mengarahkan pedangnya ke bawah. Kemudian menderu keras. Dia tiba-tiba melompat. Dan ujung yang tajam menusuk ke arah penyok yang 7 inci lebih rendah di leher naga tanah yang didukung perak ini. Ujung pedang berbentuk naga biru tiba-tiba melintas. Dan pedang besar itu berhenti setelah menancap kurang dari setengah. Naga tanah bersandaran perak menderu kesakitan. Lalu seolah-olah sudah menjadi gila. Tubuhnya yang besar berayun dengan keras. Dan mulai berputar. Ia ingin menjatuhkan manusia yang sedang mengendarai punggungnya. Tapi Long Yi dengan kuat memegang gagang pedang. Agar tidak membiarkan dirinya terlempar dari belakang naga tanah yang didukung perak. Naga bumi perak yang didukung berputar lebih keras. Dan Long Yi hanya bisa merasakan seluruh sekelilingnya berputar dengan cepat. Berputar-putar. Dia sudah pusing dan merasa ingin muntah. Melihat naga bumi yang didukung perak itu gila. Haley dan yang lainnya takut tanpa kepedulian dan mereka mundur. Melihat kekasihnya dalam bahaya. Terlepas dari bahaya di depan. Ketika Lucia hendak bergegas, Leng Yuyu menangkapnya. Dan hanya mengucapkan 2 kata, percayalah padanya. Long Yi menutup matanya. Mengumpulkan kekuatan internalnya di tangannya. Lalu sedikit demi sedikit menekan pedangnya. Ketika hampir setengah dari pedang besar masuk, halangan tiba-tiba menghilang. Dan seolah memotong tahu, pedang masuk ke pangkalannya. Hanya menyisakan gagang pedang. Saat ini, tubuh naga perak yang didukung dengan cepat berputar tiba-tiba berhenti. Dan setelah mengamuk, seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar sedikit. Long Yi hanya merasakan ledakan kekuatan tak terbatas yang luas tiba-tiba menyembur keluar dari naga tanah yang didukung perak. Dan dia dikirim terbang di udara. Dia merasa seolah-olah palu godam telah memukulnya. Dan darahnya langsung mengalir kembali. Kemudian dia menyemprotkan darah di badai ini membuat pemandangan yang indah. Long Yi. Lucia menjerit memilukan. Dan dia dengan marah menarik busurnya ke bulan purnama. Pada saat itu, 3 panah dengan sinar keemasan muncul. Menyelimuti seluruh area hingga 10 meter dengan cahaya keemasan. Panah hukuman Tuhan. Jangan, Lucia. Leng Yuyu berseru. Dan buru-buru melaju untuk memegang tangan Lucia. Namun energi yang kuat dari haluan dan panah memaksanya kembali. Lucia. Long Yi pasti baik-baik saja. Sekarang naga bumi yang didukung perak terluka parah. Jadi kamu tidak boleh melakukan hal bodoh untuk memprovokasi itu. Leng Yuyu berhenti di depan Lucia. Dia tahu teror panah hukuman ilahi. Itu adalah salah satu keterampilan rahasia keluarga kerajaan peri. Jika kekuatan pengguna tidak cukup untuk menggunakan gerakan ini, maka ada peluang 100% untuk serangan balik energi. Dan jika pengguna tidak mati karena serangan balik energi ini, maka pengguna pasti akan menjadi cacat. Lucia kaget. Dan ketiganya bersandar panah berwarna emas perlahan menghilang dari tali busur. Dan pada saat ini, naga tanah yang didukung perak perlahan-lahan menjadi lebih lemah. Darah terus mengalir keluar dari tempat itu 7 inci di bawah leher. Setelah itu tubuh besarnya akhirnya jatuh ke tanah. Binatang buas ini berada di titik kematian. Kali ini kita bisa menghasilkan banyak uang. Geleite berkata dengan penuh semangat. Hanya inti sihir naga bumi yang didukung perak yang dihargai beberapa puluh ribu koin emas ungu. Tetapi ketika semua orang pasti percaya bahwa naga tanah yang didukung perak akan segera mati,
Mata redup naga bumi itu tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan pucat. Dan pedang yang benar-benar menusuk melalui 7 inci itu mulai bergetar. Apa? Naga bumi yang didukung perak ini ingin berevolusi. Ia ingin berevolusi menjadi naga bumi yang didukung emas dalam situasi ini. Haley tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa naga tanah yang didukung perak ini berada di ambang kematian. Benar-benar berkembang. Mungkinkah Dewa Cahaya telah membuang umatnya yang setia? Naga bumi yang didukung emas. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang tercengang. Mereka sudah memiliki waktu yang sangat sulit dengan naga tanah kelas perak yang didukung A-kelas. Sekarang ia berevolusi menjadi naga tanah kelas emas yang didukung oleh es. Jadi bukankah ini akhir bagi mereka? Jangan melamun. Kita harus dengan cepat membunuhnya sebelum benar-benar berkembang menjadi naga bumi yang didukung Tuhan. Haley mengangkat pedangnya yang besar. Dan dengan gagah berlari. Dia tahu bahwa begitu berhasil berkembang, semua orang pasti akan mati. Pada saat ini, Silver mendukung mata naga bumi cahaya keemasan semakin berkembang. Dan bahkan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan redup. Butuh serangan semua orang tanpa perlawanan. Itu tanpa bergerak membiarkan Haley dan yang lainnya untuk menyerang dirinya sendiri dengan keras. Pedang besar yang disisipkan di tempat 7 inci naga perak yang didukung bumi itu bergetar semakin keras. Dan perlahan-lahan didorong keluar. Long Yi berbaring di tanah berlumpur. Praktis seluruh tubuhnya terkubur di tanah. Sudut mulutnya berkedut tiba-tiba. Dan sedikit berjuang, dia membuka mata tertutupnya. Dan samar-samar bisa melihat tubuh besar yang jauh itu memancarkan cahaya keemasan. Dan dia juga melihat beberapa siluet mempertaruhkan hidup mereka untuk menyerang dengan berbagai jenis serangan. Long Yi tampaknya mendengar Haley mengatakan bahwa naga bumi yang didukung perak ini akan segera berevolusi menjadi naga bumi yang didukung emas. Dan jika itu terjadi maka itu akan sangat merepotkan. Long Yi seharusnya tidak membiarkan evolusi naga bumi yang didukung perak ini berhasil. Tetapi saat ini itu hanya harapan yang berlebihan. Karena dia tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Zila. Kilat berwarna pekat melesat melintasi langit. Adegan ini sangat akrab. Long Yi berpikir dalam hati. Di petir dan malam hujan seperti itu, ia disambar petir dan dipindahkan ke dunia yang berbeda ini. Jadi mungkinkah ia ditakdirkan untuk menghilang lagi di malam hujan seperti ini? Mungkinkah aku akan disambar petir di dunia yang berbeda ini juga? Sepertinya aku benar-benar memiliki semacam ikatan tak terpisahkan dengan pencahayaan. Long Yi berpikir sambil menertawakan dirinya sendiri. Petir. Long Yi bergumam pada dirinya sendiri. Lalu melihat ke arah kilatan petir yang melintas di langit. Setelah itu ia tiba-tiba mendapat pencerahan. Skill petir. Dan juga skill guntur. Bibir Long Yi sedikit bergetar. Dia sudah menjadi penengah selama berhari-hari. Jadi mungkin dia bisa menembakkan kekuatan keterampilan pencahayaan yang tiada taranya. Dari lautan kesadaran, Long Yi memancarkan kekuatan spiritual dan memanggil elemen sihir petir ungu keunguan. Dan mungkin karena cuaca badai, elemen sihir petir begitu padat sehingga sulit dipercaya. Ketika Haley dan yang lainnya menyerah, tiba-tiba mereka merasakan tekanan datang dari langit. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Mereka melihat awan hitam tebal berkumpul dengan gila di atas kepala mereka. Awan hitam itu begitu rendah sehingga mereka merasa bahwa jika mereka mengangkat tangan maka mereka akan dapat mencapainya. Dan terutama merasakan bahwa tidak ada yang bisa menahan kekuatan. Setiap rambut halus di tubuh mereka berdiri tegak. Ini memang semacam kehancuran kekuatan alam itu sendiri. Ibuku, lepaskan. Haley berteriak keras. Lalu melarikan diri seolah mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Long Yi melihat awan hitam tebal di langit. Saat dia dengan marah berteriak di dalam hatinya, keterampilan petir. Lepaskan. Terbanglah dalam amarah. Dan serang binatang sialan itu sampai mati. Naga tanah perak yang didukung juga melihat ke arah awan gelap tebal di langit. Dan ketakutan melintas di matanya. Kemudian dengan gila mempercepat proses evolusinya. Dan ingin melarikan diri dari kekuatan alam yang mengerikan ini. Tepat pada saat itu, sebuah kilat melintas. Petir setebal lengan tiba-tiba jatuh.
dan mendarat di gagang pedang yang tertusuk ke-7 inci di bawah naga tanah yang didukung oleh naga perak. Gagang pedang itu terbuat dari logam konduktif listrik. Jadi energi petir yang dahsyat ini langsung memasuki titik lemahnya dan ditransmisikan ke seluruh tubuhnya, menghancurkan meridiannya yang tak terhitung banyaknya. Seluruh tubuh naga bumi yang didukung perak mengeluarkan petir. Maka sinar keemasan cahaya itu melemah berkali-kali. Naga tanah yang didukung perak dalam hati senang. Karena meskipun kilat ini menimbulkan luka berat, namun itu tidak merenggut nyawanya. Dan setelah itu berhasil berevolusi menjadi naga tanah yang didukung emas. Semua luka kecil ini akan sepenuhnya sembuh dengan waktu. Tapi sebelum itu bisa bahagia selama beberapa detik lagi. Kilat lain menyambar dari awan hitam. Dan itu menyerang di tempat yang sama dengan naga tanah yang didukung perak ini. Setelah sambaran petir kedua, tiba-tiba lebih dari 10 petir jatuh tanpa henti. Perak mendukung naga bumi yang memiliki tubuh besar itu dengan elektroda oleh petir ini. Dan seluruh tubuh mengeluarkan asap ringan dan di tengah badai hujan, aroma daging panggang tiba-tiba menyebar ke segala arah. Bab 45, 3 Kerakut. Long Yi merasakan bahwa lautan kesadarannya kosong. Lalu ia pergi ke keadaan semi-koma. Kekuatan internal Ao Tianjue mulai beredar secara otomatis dan mulai menyembuhkan meridiannya yang terluka. Awan gelap yang mengerikan dan menakutkan itu juga mulai menyebar dengan cepat. Dan hujan deras berubah menjadi hujan ringan dengan sangat cepat. Setelah itu benar-benar berhenti. Dan sekarang langit mulai cerah. Halei dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa petir itu menghantam tepat pada tumit Achilles yang terbuat dari perak yang didukung naga bumi dalam suksesi yang cepat. Mungkinkah mereka dilindungi oleh Dewa Cahaya? Long Yi! Long Yi! Lucia berteriak keras dan pergi mencari Long Yi. Karena naga bumi yang didukung perak telah melemparkan Long Yi ke arah yang berlawanan dengan mereka. Ketika dia melihat Long Yi setengah terkubur di tanah berlumpur, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Air mata Lucia mulai jatuh di tanah. Kemudian pergi ke sisi Long Yi dan mendukungnya. Dia dengan sedih memanggil namanya. Dia tidak tahu kapan, tetapi Leng Yuyu dan Barbarian Bull sudah berdiri di belakangnya. Dan mereka berdua khawatir melihat wajah mereka. Bahkan wajah acuh Leng Yuyu memiliki ekspresi kompleks di wajahnya. Long Yi dengan lemah membuka matanya, membuat senyum kaku, dan menghibur Lucia, gadis yang baik. Jangan menangis. Aku baik-baik saja. Melihat wajah cantik Lucia yang berlinang air mata, Long Yi tidak bisa tidak mengingat Sibi. Semuanya tetap sama. Tetapi orang-orang telah berubah. Dan Halei dan orang-orang yang tersisa mengepung mayat naga tanah yang didukung perak. Dan mereka mengukur pria besar yang hampir dipanggang ini sambil mengklik lidah mereka. Halei dengan cepat menggali inti sihir dari binatang ini. Bisa bernilai puluhan ribu koin ametis. Geleite berkata dengan suara bergetar. Matanya yang sempit jelas penuh dengan keserakahan. Halei menganggukkan kepalanya. Lalu mengangkat pedangnya yang besar dan mulai menggali kepala naga bumi perak yang didukung ini. Hanya inti sihir yang satu ini beberapa kali lebih besar dari hadiah misi kali ini. Karena seluruh tubuh naga tanah yang didukung perak dihancurkan oleh petir. Oleh karena itu Halei menggali perak dengan warna emas di inti sihir berwarna tengah dengan sangat cepat dan semudah meniup debu di depan beberapa orang. Awalnya inti sihir naga bumi yang didukung perak berwarna perak. Tetapi karena itu berada di tengah evolusi ketika dibunuh, maka sebagian inti sihirnya telah berubah secara kualitatif seperti ini. Jadi nilai dari inti sihir ini akan meningkat beberapa kali. Dan akan setara dengan setengah dari inti sihir binatang ajaib kelas S. Kami menjadi kaya. Kami menjadi kaya. Geleite gemetar karena kegembiraan. Kali ini, tidak hanya Geleite, yang lain juga bersemangat. Bahkan selalu acuh tak acuh Lantian hampir melupakan dirinya sendiri. Halei mengulurkan tangan besarnya. Saat ini matanya hanya memiliki inti sihir ini. Adapun Long Yi yang terlempar jauh, dia sudah melupakannya. Sebagai pemimpin tim dari tim petualang ini, gerakannya ini secara alami tidak masuk akal. Tepat ketika Halei hendak meraih inti sihir dengan tangannya, tiba-tiba sebuah bayangan dengan cepat muncul. Dan inti sihir yang hendak dijangkaunya tiba-tiba menghilang. Orang-orang yang bersemangat terpana.
mengangkat kepala mereka untuk melihat ke atas dan melihat bahwa harimau kecil setengah hitam dan setengah putih memegang inti sihir itu di mulutnya. Lalu harimau kecil itu menelannya seluruhnya. Haley dan yang lainnya meraung dengan marah dan bergegas ke sana. Namun itu beberapa puluh ribu koin ametis. Dan hanya dengan cara ini, binatang ini menelannya. Jadi bagaimana mereka bisa pasrah terhadapnya? Tetapi meskipun harimau kecil ini tidak besar, namun mereka tidak dapat menangkapnya. Bahkan setelah mengejarnya untuk waktu yang lama. Setelah berjalan cukup lama, ia bersembunyi di belakang Long Yi. Apa yang kamu lakukan? Barbarian Bull bertanya pada Haley dan 3 lainnya setelah melihat mereka kehabisan nafas. Cepat menangkap binatang kecil itu. Itu menelan inti sihir naga tanah yang didukung perak. Geleite berteriak keras. Long Yi membalikkan kepalanya. Menemukan bahwa harimau kecil berbaring di tanah dengan mata tertutup. Dan seluruh tubuhnya memancarkan sinar perak pucat. Dia menyerap energi inti sihir. Cepat membunuhnya. Geleite berteriak menunjuk harimau kecil. Long Yi mengangkat kepalanya dan langsung menatap Geleite dengan tatapan sedingin es. Dia berpikir, bajingan serakah ini ingin membunuh Little Tree. Geleite langsung tutup mulut dan tidak berani berbicara setelah melihat tatapan mematikan Long Yi. Kemudian tubuhnya menyusut tak berdaya ketika dia bersembunyi di belakang Haley. Tidak ada yang diizinkan menyentuh Little Tree. Kalau tidak jangan salah karena bersikap kasar. Long Yi dengan lembut mendorong Lucia. Dan berdiri. Meskipun kulitnya pucat. Dan berlumuran darah di seluruh. Tetapi tidak ada yang bisa langsung menghadapi niat membunuh yang padat itu. Haley seakan menggaruk sederhana dan jujur adalah kepala. Lalu berbicara untuk memperhalus semuanya, ayo lupakan inti sihir ini. Oke. Semua orang tidak bertarung satu sama lain karena alasan ini. Tunggu kami untuk menemukan kota yang hilang. Mungkin kamu bisa mendapatkan harta yang lebih berharga. Sekarang semua orang terluka. Jadi mari kita memulihkan diri selama sehari. Lalu berangkat. Sebenarnya, bukan karena Haley tidak menginginkan inti sihir itu. Tetapi dari pertempuran Long Yi dan naga perak yang didukung bumi. Dia tahu bahwa Long Yi jauh lebih kuat. Dan dia jelas mengerti bahwa dia sendiri bukan lawannya, Long Yi. Terlebih lagi Lucia. Leng Yu dan Barbarian Bull berdiri di sisinya, Long Yi. Jadi sebagai perbandingan, menemukan kota Los bahkan lebih penting. Setelah Haley berbicara, Geleite dan yang lainnya juga tidak keberatan. Mereka juga tidak bodoh. Jika sekarang mereka memiliki konflik, sangat mungkin bahwa mereka semua akan mati daripada Long Yi. Long Yi melihat ke arah mata tertutup harimau kecil yang sedang dalam proses menyerap energi dari inti sihir. Lalu tanpa daya tersenyum dan berpikir, anak ini benar-benar memiliki terlalu banyak kepercayaan padaku. Jangan bilang itu percaya bahwa bersembunyi di belakangku adalah tempat teraman. Setelah beristirahat selama 1 hari, luka dalam Long Yi hampir sembuh. Seperti yang diharapkan, Ao Tianjue adalah keterampilan mistis yang luar biasa untuk organ dalam. Setelah itu tim petualang sekali lagi berangkat dalam perjalanan mereka. Long Yi tahu bahwa keretakan yang lebih besar telah muncul dalam hubungan yang awalnya lemah dalam kelompok. 8 orang ini jelas dibagi menjadi 2 fraksi. 1 fraksi terdiri dari Long Yi, Lucia, Leng Yuyu dan Barbarian Bull. Dan fraksi lainnya terdiri dari Haley, Geleite, Lantian dan Xian. Harimau kecil. Little Tree masih terus tertidur. Tampaknya ia tidak bisa sepenuhnya menyerap energi dalam inti sihir dalam waktu singkat. Long Yi merasa memegang harimau kecil tidak menguntungkan untuk menghadapi bahaya yang bersembunyi di setiap sisi dataran Huangmang. Jika terjadi keadaan darurat, ia akan dikalahkan. Tetapi makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup di dalam cincin ruang angkasa. Atau dia akan langsung menempatkannya di dalam cincin ruang angkasanya. Long Yi sebenarnya berpikir untuk menempatkannya di dalam ruang di dalam tengkorak berwarna darah dan membiarkannya tetap dengan kerangka itu. Karena ia bisa menempatkan makhluk hidup di ruang dimensi itu. Tapi masalah muncul. Tempat itu dibanjiri aura gelap di mana-mana. Jadi jika dia menempatkannya di sana, hanya dewa yang tahu apa yang akan terjadi. Dan juga jika harimau kecil itu menghilang tiba-tiba, maka dia tidak memiliki penjelasan yang baik. Dia bisa memberi yang lain.
Pesta perjalanan akhirnya keluar dari daerah gurun yang merupakan wilayah naga bumi. Tetapi sebelum mereka sempat mendesah lega, pemandangan di depan mata mereka mengambil napas mereka. Ada rawa yang tak terbatas sejauh mata memandang. Seluruh tempat itu tampak diselimuti kabut tipis gelap, dan sebagian besar tanah tempat itu mengeluarkan gelembung bersambung.